Jadi misalkan kita sudah punya sebuah aplikasi yang dalamnya ada sebuah form untuk merekap transaksi, dan kita ingin membuat sebuah detail transaksinya. Untuk yang masa transaksinya seperti ini, kita input customernya siapa, tanggal berapa. Ini sudah kita buat. Customernya non member. Nah, kalau misalkan customernya yang member lain, kita bisa searching. Akan ada namanya Tini, nanti dia akan masuk ke dalam Tini. Tanggal transaksinya di default tanggal hari ini, tapi kita bisa pilih juga. Begitu kita simpan, ada konfirmasi, ada yakin menyimpan? Kalau oke, berhasil. Kita lihat di tabelnya, tabel transaksi. Belum buka. Nah, oke, login dulu. Aplikasi, kita buka objek browser untuk transaksi. Nah, yang tadi kita masukkan Tini. Tini itu tidak terekam Tininya, tapi yang terekam adalah ID Tini. ID Tini berapa? Ini ID Tini nomornya C23. Di dalam transaksi C23 terekam tanggal sekarang. Nomor transaksinya adalah transaksi nomor 11. Nah, bagaimana caranya? Begitu kita selesai menginput ini, lalu kita akan berpindah ke halaman detail transaksinya. Pertama, kita harus siapkan dulu detail transaksi. Caranya, mulai dari sini kita create page. Page-nya bentuknya form. Formnya bentuknya tabular form. Tabular formnya kita arahkan ke detailnya, mau kita arahkan ke tabel apa? Tabel detail transaksinya di sini namanya detail transaksi. Udah ada 5 record. Jadi detail transaksi ini baru transaksi nomor 1. Detail transaksi akan kita arahkan ke jadi tabular formnya kita arahkan ke tabel detail transaksi. Jadi tadi kita create form, formnya tabular form, lalu kita arahkan ke sini. Nanti detail transaksi ini tabel akan ada atributnya semua. Ambil dia semua atributnya. Di sini ada operasi yang membedakan update, insert, dan delete. Karena kita tidak perlu delete, kita gunakan update dan insert saja. Next. Tabel itu ada primary key-nya? Ada. Tabel yang kita buat ada primary key, namanya ID. Kita pilih primary key-nya adalah ID. Ini auto number. Jadi apapun record-nya dia akan nambah sendiri. Next, kita biarkan trigger-nya existing. Next. Nah, di sini updatable column. Yang bisa ditampilkan yang mana? Yang mau kita tampilkan kan tadi adalah kode barangnya apa, jumlahnya berapa. ID transaksinya perlu ditampilkan nggak? Nggak usah. ID transaksi tidak usah ditampilkan. Kita pindahkan aja. Jadi kita pindahkan sebelah kiri, artinya tidak digunakan, tidak ditampilkan. Tetap digunakan tapi tidak ditampilkan. Kode barang dan jumlah. Kode barang kita dulukan jumlah berikutnya. Oke.
Kita next. Page-nya ini akan page yang baru, page 8. Page name-nya nama detail transaksi. Legend-nya nama formnya apa? Form detail transaksi. Misalkan. Legend template-nya biarkan default. Next. Nah, di sini mau pakai tab tidak? Detail ini kan harusnya dia tidak boleh diakses langsung. Kalau penggunaan sebuah tab, artinya page yang ada tabnya itu bisa diakses langsung. Jadi begitu kita login, home, ada tab untuk detail transaksi. Ini tidak boleh. Karena detail transaksi itu harus diisi setelah pengisian transaksi awalnya. Jadi kita tidak perlu tab. Next. Nah, buttonnya. Cancelnya kita kasih apa? Misalkan namanya kita rubah jadi batal. Kalau cancel, larinya ke halaman mana? Larikan ke halaman master transaksinya. Master transaksi adalah form on transaksi. Kalau submit, kita kasih nama misalkan simpan. Kalau simpan tetap di halaman ini. Oke. Kalau add row, misalkan add row ini adalah tambah baris. Jadi nanti akan bisa menambahkan baris baru. Ya. Form penjualan. Nomor 2 ini form penjualan. Ini adalah form yang sekarang dibuat. Form detailnya 8. 2 ini form penjualan, 8 form detail versi. Selanjutnya review. Selesai. Kita create. Tapi kalau di create ini belum bisa menghasilkan apa-apa. Ini baru data yang lama. Ini masih data yang lama, di mana ada ID transaksi, ada ID. Kita nggak perlu ini. Kita harus menyembunyikan yang ini. Yang kita gunakan adalah barang dan jumlah. Caranya kita edit. Kita masuk ke dalam region-nya. Region form detail transaksi. Kita masuk ke dalam report atributnya. Nanti di sini ada bagian show. Kalau yang show-nya di checklist, berarti yang tampil. Kita kan tidak perlu yang ID transaksi, kita tidak perlu tampilkan. ID display ini kita tidak perlu tampilkan. Kita hanya butuh kode barang dan jumlah. Dari edit kan sini. Oke, ulangi. Ini kan edit page-nya. Edit page, lalu ada region. Region-nya ada nama formnya. Formnya begitu diklik akan muncul seperti ini. Lalu kita klik report atribut. Kita klik report atribut, nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada semua atribut yang ada. Yang tampil adalah yang di checklist saja. Tadi ini kan di checklist. Kita tidak perlu. Kita uncheck urutannya. Yang mau didulukan adalah yang di atas. Jadi kode barang harus muncul sebelum jumlah. Berarti kita tinggal naikkan aja di sini. Naikkan kode barang sebelum jumlah. Jadi urutannya kode barang jumlah. Yang lainnya boleh diabaikan karena tidak ditampilkan. Nah, di uncheck. Kita apply. Kita run. Nanti kode barang dan jumlah saja. Yang lain tidak tampil. Tapi ini belum sesuai keinginan kita. Kita butuh satu buah item untuk menyimpan ID transaksinya saja. Sekarang transaksi nomor 1. Berarti dia ID transaksi nomor 1, nanti barangnya apa aja. Terus akan kode transaksinya nomor TRX2. Nanti barang TRX2 itu kita isikan. Berarti kita harus nambahkan satu buah item.
Di sini kan itemnya masih kosong nih. Kita tambahkan saja itemnya. Item berupa text field. Item berupa text field. Kita kasih nama, misalkan P8 atau P berapa ini sesuai dengan page-nya. P8 kode TRX. Misalkan saya kasih P8 kode TRX, sequence 10 karena cuma satu di dalam region form. Next. Maka saya kasih kode transaksi. Next. Biarkan. Next. Biarkan. Create item. Sekarang kalau di run, ada satu kode transaksi di atasnya. Kode transaksi ini harusnya sesuai dengan yang ditampilkan di barangnya. Transaksi berapa, barangnya berapa. Maka dari itu, tampilan di dalam formnya, di dalam source-nya, tambahkanlah kondisi. Tampilkan barang-barang berdasarkan kode transaksi tertentu. Tambahkan apa perintahnya? Where. Where apa? Dari sini mana yang kita bisa where kan? ID TRX. ID TRX sama dengan ini kita punya item P8 kode TRX. Karena di sini PLSQL atau SQL, gunakan titik 2 P8 kode TRX. Oke, kita apply, kita run, jadi kosong. Karena di sini tidak ada isiannya. Nah, kita edit lagi. Di bagian region yang tadi, P8 pada TRX ini belum ada isinya. Tapi kita harus men-setting bahwa ID TRX ini dia kolom formatting atributnya sesuai dengan item tadi. Item P8 kode TRX. Jadi apapun yang nanti ada di ID TRX yang di item akan mengisikan ke dalam isian tabular form yang tidak aktif. Nah, ini tidak akan merubah apa-apa dulu karena kita belum ada isian apa-apa. Nah, untuk persiapan ya. Jadi tadi di bagian edit page, di form detail, di bagian report atribut, di bagian ID transaksi TRX, di bagian tabular form atribut, nanti default type-nya pilihlah item. Defaultnya adalah nama item yang tadi kita sudah siapkan, item tambahan baru P8 kode TRX. Lebihnya biarkan apply, run seperti ini, kosong. Nah, ini belum selesai. Harusnya kan ini merupakan anak dari transaksi utamanya. Berarti kita mundur lagi ke transaksi utamanya. Kebetulan transaksi utama sudah disiapkan tabnya. Yang ini kan tadi transaksi utamanya. Kita edit page ini. Kita branches-nya kita edit. Branches-nya go to page-nya. Branches ini akan jadi setelah dia disubmit lari kemana? Nah, sekarang kita arahkan larinya ke halaman detail transaksi 8. Ya. Kita coba sini dulu. Kita apply, kita run. Kita cek dulu datanya. Data double
transaksi. Ada total transaksi, ada berapa record? Ada 11 record. Jadi kita masukkan non member tanggal 20, simpan. Anda yakin? Oke. Nah, sekarang setelah berhasil simpan, ini page-nya bukan page yang tadi lagi, tapi sudah lari ke page yang detail transaksi. Tapi ini belum terisi, ini harusnya terisi. Harusnya terisi sesuai dengan ID transaksi yang terakhir. Kita lihat dulu di sini. Recordnya bertambah untuk transaksi. Recordnya sekarang jadi 12, nambah yang baru. Kita kembali ke sini. Kita edit page-nya, kita kembali ke branches-nya. Seharusnya begitu dia di branch ke page 8 harus membawa suatu nilai. Nilainya adalah nilai ID transaksinya. ID transaksinya kita akan mengisi ID transaksi yang di item tujuan. Item tujuan itu adalah P8, kode transaksi, values-nya apa? Values-nya harusnya kode transaksi di tabel asal. Cuman masalahnya tabel asal kan 0 nilainya. Dia kan insert dari trigger. Berarti pengisian tabel transaksi di dalam 8 nggak bisa seperti ini. Kita coba kembali ke page 8. Kode transaksi ini harusnya berisinya default. Ada default ya. Ada. Default value-nya harusnya berisikan kode transaksi terakhir. Kode transaksi terakhir. Gimana cara ngambil kode transaksi terakhir? Ini kan dia, kita waktu membuat triggernya adalah TRX diconcat dengan sequence. Berarti sequence-nya kan number. Berarti kita bisa ngambil maksimum dari numbernya. Kita bisa split ini pakai substring, lalu kita ambil nilai terbesarnya. Ya. Untuk mendapat angka 12 ini kan kita sub str 3,2 atau 3, lengthnya dia berapa, kita dapatkan yang besar. Ini kita misalkan ini sampai, ini kan puluhan, ratusan, ribuan. Kalau ribuan berarti kan 3,4, 3,5 lah, puluhan ribu misalkan. Berarti di sini kita gunakan PSQL expression, kita gunakan sub str dari atribut tabel apa tadi, transaksi. Tapi kalau untuk menyebarkan tabel lebih baik pakai function body aja deh. Begin and buat sebuah variabel declare, misalkan namanya hasil, tipe datanya adalah number, tipe datanya number, lalu kita
gunakan tadi select, kita kan sub str. Oke, sebelumnya kita tesnya menggunakan SQL command ya. Kita perbesar. Kalau kita lakukan select ID TRX ya, ID underscore TRX from tabel transaksi. Gitaran dapat banyak. Kalau kita gunakan max bisa nggak? Dapat kan nilai terbesarnya? Salah, karena bukan 12, karena dia bukan number. 9 itu lebih besar dari 12 kalau sebagai string. Satu. Makanya jangan langsung dari sub str, jangan langsung dari sini max. Kita gunakan sub str editor x, kita mulai karakter ke 3 banyak 5. Ini dapat. Oh, masih bukan 3 ya, 4. 4 sampai 5. Dapat ya? Yang saya dapatkan adalah 12, ini yang paling besar. Kalau kita max, bisa nggak? Masih 9. Karena masih string. Untuk jadi number, convert dulu. Jadi, number, baru di sini max. Lumayan panjang. Jadi kita dapat angka 12 ini. Jadi kita substring dulu, kita convert jadi number, baru kita ambil maxnya. Nah, inilah yang akan kita gunakan. Kan sebagai ini. Select sub str from transaksi, karena kita gunakan per asing L, gunakan into hasil. Karena kita akan mengembalikannya lagi, kita harus return hasil. Tapi kita akan butuhnya TRX sekian-sekian. Maka kita gunakan lagi di sini TRX dikonvert dengan hasil. Artinya nanti TRX hasilnya 12, jadi TRX 12. Kita kembalikan lagi. Itu untuk defaultnya. Baik, apply. Nah, sini akan berisi TRX 12. Tapi kita kembali dulu sebentar. TRX 12 anggap sudah ada. Sekarang kita buat transaksi yang baru. Harusnya kan TRX 13. Kita cek di sini di tabel transaksi belum ada TRX 13 ber-12 record, dan di tabel detail transaksi pun belum ada TRX yang lain, saya TRX 1. Coba kita tes. Untuk customer non-member 20 Februari kita simpan. Yakin? Oke. TRX 12. Kenapa tidak 13? Harusnya 13. Bentar. Kita cek dulu. Ini ada 13. Tapi di sini bentar. Di sini yang terakhir adalah nomor 13. Tapi kenapa terambil 12 saja? Ada namanya session state. Jadi di kode transaksi ini, coba edit.
ini harusnya selalu di reset posisinya, tidak terakhir. Harusnya di reset, tidak terakhir. Jadi di dalam 13 ini bagian source-nya harusnya always replacing existing value in session state. Coba kita apply. Oke. Kita kembali. Kita abaikan yang 13. Kita coba selanjutnya. Apakah benar 14? Simpan. Oke. Nah, sekarang udah 14. Kita kembali. Apakah sekarang 15? Oke. Sekarang 15. Untuk menambahkan ini gimana? Tambah baris. Barangnya apa? Barangnya harusnya kodenya kan B21 atau B22. Tidak bisa yang lain. Coba kita masukkan. B21 berapa jumlahnya? 1. Kita tambah lagi. B22 2. Apa ini? B10, ini B20. Kita simpan. Kita pesan. Kita lihat sekarang di sini di tabel transaksi nomor 15 ya terakhir ya. Nomor 15 ada detail transaksinya. Ini nggak ke bawah. Tersimpan. Tapi nomor transaksi tidak terbawa. Karena terjadi tadi ada masalah juga waktu kita always replace existing values. Pengesetan yang kita lakukan tadi di sini waktu kita menyatakan bahwa nilai dari ID transaksi ini harus selalu mengikuti 8 kode TRX atau tidak. Saya munculkan deh biar kelihatan. Di transaksi ini saya munculkan. Ulangi lagi. 16 tambah 16 muncul. Tapi harusnya bisa ke insert ya. B 21 1. Simpan. Tapi masalahnya di sini 16-nya nggak pernah ke insert. Harusnya ke insert. Kenapa begitu? Ini ada satu kasus. Nanti kita coba selesaikan ini. Ini harus bisa.